Di video sebelumnya, Jin Muon dan Brigadir Besi berhasil mengusir penyergap yang melukai Tang Gimun, sementara Tang Gimun sudah membaik keadaannya, dan ia berterima kasih kepada Muon karena sudah bersedia menolongnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita selanjutnya. Di part ini, cerita berawal bahwa rombongan sebentar lagi sampai di Provinsi Unnam. Keluarga Tang, kebetulan satu kendaraan bersama Muon dan Munjung. Di tengah perjalanan, Miryeo berterima kasih kepada Munjung atas keberaniannya. Munjung sedikit malu, ia menjawabnya, "Aku hanya menangkis serangannya haha, kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah tiada." Sementara Muon yang berada di depan sedang menjahit baju pemberian pawang, yang sobek akibat serangan Nam Gonwi. Tang Gimun yang melihat Muon sedang menjahit, berkata kepada Muon, "Kita sudah tiba di Unnam, kenapa tidak beli baju di sana? Kalau kau kesulitan dana, aku bisa membelikannya untukmu." Sambil menjahit Jin Muon berkata kepada Tang Gimun, "Terima kasih. Tapi tak usah, baju ini hadiah dari teman dekatku." Lalu Muon teringat akan kebaikan Pak Wang. Mendengar jawaban Muon, Tang Gimun berkata dalam hatinya, "Oh, ia tahu waktu untuk berterima kasih dan ia rendah hati. Sungguh pemuda luar biasa." Jin Muon menanyakan soal keadaan dirinya sekarang. Tang Gimun pun menjawabnya, "Aku sudah sembuh total, ini semua berkat dirimu Master Jin." Jin Muon dengan acuh menjawab pujian dari Tang Gimun. Ia berkata, "Anda sembuh sendiri, Kakek Tang, aku tak membantu banyak." Kemudian Tang Gimun berkata, "Kalau bukan karenamu, aku tak akan bertahan." Melihat ketulusan Jin Muon, ia berkata dalam hatinya, di zaman ini pemuda sepertinya sudah jarang, ia pasti belajar dari master terkenal atau berasal dari keluarga terpandang. Tang Gimun melihat Jin Muon tangan kirinya terluka, ia langsung mengambil sesuatu di dalam bajunya, ia berkata, "Coba kulihat lukamu." Muon segera melihat lengan kirinya, dan berkata, "Oh, ini cuma tergores, ini akan membaik setelah istirahat." Tang Gimun memberikan obat, ia berkata, "Ini ambillah, tak usah berlagak kuat, sangat penting untuk merawat diri saat muda agar tidak tambah buruk di hari tua. Obat ini, setelah penelitian puluhan tahun, aku membuat obat yang langsung berefek, namanya pil suci merah tua." Jin Muon merasa obat itu sangat berharga, dan ia tak pantas menerimanya. Sementara Tang Gimun terus memaksa, ia berkata, "Ini emang berharga, tapi, dibandingkan dengan nyawaku, ini tidak seberapa, jadi, ambil saja gak usah malu." Jin Muon terpaksa menerima pil tersebut, ia berkata, "Ah begitu, kalau begitu akan kupakai. Terima kasih banyak." Tang Gimun menyarankan kepada Muon untuk memakai obat ini di saat nyawanya terancam, dan berkata, "Sementara hanya ini yang bisa kuberikan, jadi nikmati saja selama ada." Di sela obrolan Tang Gimun dan Muon, Miryeo bertanya kepada Muon, apa Master Jin akan bersama perusahaan dagang naga putih?" Muon menjawab pertanyaan itu, "Jika nanti sudah sampai, mungkin lebih baik aku berpisah dengan mereka." Mendengar Muon akan berpisah dengan perusahaan dagang naga putih, Munjung sedikit kaget dengan keputusan Muon. Miryeo menanyakan alasan kenapa ingin berpisah. Muon sambil menjahit, memberikan alasan kenapa ia ingin berpisah dengan perusahaan dagang naga putih. Ia berkata, "Bukan hal yang besar, tapi sangat jelas kalau aku mengganggu mereka, maksudnya, aku lebih menyusahkan daripada membantu mereka." Lalu Miryeo mengajak Muon untuk ikut bersama dirinya, karena mereka akan tinggal untuk sementara di Sekte Tinju Sempal. Mendengar kata tinju sempal seketika Muon teringat masa lalu. Lalu ia berkata dalam hatinya, 9 pusat surgawi,
para master bela diri yang memiliki kekuatan setara dengan para tokoh itu, adalah 4 pilar yang pernah menopang Sekte Surgawi Utara dengan kebanggaan. 4 Surgawi Utara, dari keempat orang ini, satu orang yang sangat dekat dengan ayahku, dulu aku sangat bangga bisa memanggilnya paman, namun, ia orang pertama yang mengkhianati ayah di hari tragis itu, Jo Chonwo. Setelah berkhianat, ia diterima aliansi pusat surgawi, lalu menetap di Unnam, dan membentuk Sekte Tinju Sempal. Miryeo terus membujuk Muwon supaya bisa ikut dengannya, dengan iming-iming bahwa Tinju Sempal bisa dengan mudah menemukan pamannya. Akan tetapi Muwon kekeh menolak tawaran itu, dengan alasan ada sesuatu yang perlu ia lakukan, dan setelah urusannya selesai kita bisa bertemu lagi. Miryeo sedikit kecewa dengan penolakan Muwon, lalu ia berkata, "Ya sudah, tolong datang kalau kamu sudah selesai, kalau kau tunjukkan ini, mereka akan mengizinkanmu masuk," sembari Miryeo memberikan giok tanda pengenal. Jin Muwon pun menerima pemberian itu. Singkat cerita mereka pun sampai di Provinsi Unnam, Tang Gimun membereskan barang-barang yang ia bawa, dan ia pun berpamitan kepada Muwon, sementara Miryeo, kelihatannya ia bersedih, karena harus berpisah dengan Muwon, lalu ia berkata kepada Muwon, "Kami akan menunggumu Master Jin." Muwon pun memberikan salam hormat kepada Tang Gimun dan Miryeo, lalu ia berkata, "Sampai jumpa lagi. Terima kasih, semoga perjalanan kalian diberkati." Tiba-tiba kapten pengawal mendekati Muwon, ia berterima kasih karena Muwon sudah menolongnya. Lalu Muwon berkata kepada kapten pengawal, "Karena kita sudah sampai di Unnam, kurasa lebih baik aku bergerak sendiri." Kapten pengawal pun tidak bisa menolak keinginan Muwon. Muwon juga berterima kasih kepada kapten pengawal, karena telah membolehkan dirinya ikut bersama rombongan, dan ia juga meminta maaf atas kehebohan yang ia buat. Kapten pengawal berkata kepada Muwon, "Oke, aku mengerti, lakukanlah sesukamu, kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mencari pamanmu, akan tetapi kalau kau mendapat kabar tentang Tuan Muda Ketiga dan para pengawal, mohon beritahu kami secepatnya." Tiba-tiba Munjung ikut berbicara kepada kapten pengawal, "Aku juga berterima kasih atas segalanya Kapten Gong." Kapten Gong kaget dengan perkataan Munjung, ia berkata, Munjung, kau juga. Kau ingin mengikutinya. Jalan yang ia tempur pasti lebih sulit." Munjung dengan percaya diri berkata kepada kapten, "Kakanda sudah menunjukkan mimpiku, jadi aku ingin melihat sejauh mana aku bisa meraihnya." Jin Muwon juga kaget mendengar perkataan Munjung. Lalu Munjung berkata kepada Muwon, "Kakanda, meski terlihat meragukan, aku tahu jalan di sekitar sini, aku juga jago membaca peta. Aku tak akan membebanimu, aku akan melindungi diriku sendiri. Jadi tak usah cemas." Kapten pengawal juga berbicara kepada Munjung, "Oke, lakukan yang kau mau, aku menghormati keputusanmu. Ingatlah, kapanpun kau kembali, perusahaan dagang naga putih selalu menerimamu. Kutunggu kepulanganmu." Munjung berterima kasih, ia berkata kepada kapten, "Terima kasih kau sudah merawat seseorang tak berguna sepertiku, Kapten Gong, aku tak akan melupakan itu." Sementara Nona Yun yang berada di belakang, matanya fokus kepada Jin Muwon, lalu ia berkata dalam hatinya, "Jadi mereka akan pergi." Cerita beralih ke tempat lain, seseorang berkata kepada Tang Gimun, "Aku senang kau datang dengan selamat kakek Tang." Lalu Tang Gimun menjawabnya, "Sebenarnya, dalam perjalanan, kami disergap, penghinaan mereka tak ada habisnya." Seseorang itu berkata lagi, "Aku sudah mengirim oracle dari Biro Investigasi Sekte Tinju Sempal, sebentar lagi identitas mereka akan ketahuan." Melihat orang itu, Tang Gimun berkata dalam hatinya, setiap kali ia bicara, aku selalu menggigil, 4 surgawi utara,
apa mereka sekuat ini sejak dulu? Lalu Tang Gimun berkata kepada orang itu, menurutku mereka bukan bandit dari daratan utama. Untungnya, kami menerima bantuan, tampaknya, kami tak akan sampai ke sini. Dan orang itu dengan penasaran berkata kepada Tang Gimun, siapa dia? Aku akan memberikan banyak hadiah untuknya. Dengan gemetar Tang Gimun menjawab pertanyaan itu, aku tak tahu pasti siapa dia, tapi kami akan bertemu kembali. Akan kucari tahu saat itu, ya pemuda tampan yang tak akan mengecewakanmu. Orang itu langsung ketawa, dan ia berkata, aku tak sabar berjumpa dengannya. Orang yang berhadapan dengan Tang Gimun, tidak lain dan tidak bukan, ialah ketua sekte tinju sempal, yaitu tinju iblis, Jo Chonwo. Cerita kembali lagi ke Jin Muwon, di sana Munjung memperlihatkan kedai yang cukup bagus. Muwon memuji kinerja Munjung, lalu Muwon berkata kepada Munjung, Munjung, aku akan mencari seseorang. Munjung juga berkata, kau bahkan tak mau istirahat dulu, Kakanda. Tidak, Munjung, mungkin aku akan pergi beberapa hari, jadi kau berlatihlah di sini. Muwon pun langsung pergi, ketika ia di anak tangga, ia memanggil seorang pelayan. Lalu Muwon berkata kepada pelayan tersebut, aku sedang mencari seseorang, mungkin kau tahu orangnya, namanya Sarjana Tiga Pikiran Hajin. Pelayan itu langsung memotong omongan Muwon, ia berkata, maksudmu orang gila itu, semua orang menyebutnya begitu. Ia pernah dianggap jenius, tapi, tiba-tiba ia hilang akal hingga sekarang, karena itu ia juga dipanggil sarjana gila. Jin Muwon langsung memberinya emas, dan menanyakan, kemana aku harus mencarinya. Karena sudah diberi emas, pelayan itu langsung memberikan petunjuk kemana Muwon harus mencari Hajin. Pelayan itu berkata, di sana ada kedai bernama Kedai Angin Barat, meskipun mengaku sebagai kedai, mereka cuma tempat judi, ku dengar ia muncul di sana. Muwon pun berangkat ke daerah tersebut, pelayan itu berkata, berhati-hatilah, warga di sana bukan orang ramah. Jin Muwon berterima kasih, dan ia akan berhati-hati. Singkat cerita, Muwon sudah sampai di Kedai Angin Barat. Ia menanyakan keberadaan Hajin, kepada 3 penjaga kedai. Terdengar dari belakang, pemilik kedai berkata kepada Muwon, menanyakan lokasinya pada kami, kau sangat berani. Muwon yang tidak tahu apa-apa, menjawab omongan itu, apa maksudmu? Memangnya ada kejadian apa di sini? Pemilik kedai itu langsung berdiri, dan ia berkata kepada para penjaga, oke, mari kita selesaikan, lalu ia menunjuk kepada Muwon, dan lanjut berkata, keparat ini pasti diutus orang gila itu. Tangkap dia. Jin Muwon tidak mengerti dengan maksud mereka, akan tetapi Muwon langsung menyerang mereka terlebih dahulu. Dengan sekejap para penjaga itu dapat dilumpuhkan oleh Muwon hanya dengan skill jari pemecah. Pemilik kedai bengong ketakutan, ia berkata dalam hatinya, oh siap, ia master bela diri, brengsek kita berurusan dengan orang yang salah. Lalu Muwon berkata kepada pemilik kedai itu, jadi, kita masih punya masalah. Seketika pemilik kedai itu sangat ketakutan, dan ia berkata kepada Muwon, masalah apa? Aku akan menceritakan semua padamu bos. Hingga akhirnya mereka bisa mengobrol dengan damai. Singkat cerita, Muwon bertanya kepada pemilik kedai itu, tentang keberadaan Hajin Wall. Pemilik kedai itu, tidak bisa menunjukkan keberadaannya dengan pasti, hingga akhirnya, Muwon pergi sendiri mencari Hajin Wall. Jin Muwon bertanya ke beberapa orang dan hasilnya selalu sama, tidak ada yang tahu pasti, akan keberadaannya. Dengan raut muka yang sangat capek, Jin Muwon berkata, waktuku untuk mencari Pak Wang semakin mepet, di mana kau sebenarnya, Sarjana Tiga Pikiran. Ketika Muwon meneruskan pencariannya, ia masuk ke dalam hutan, dan ia berkata dalam hatinya,
kenapa murid senior biara Gongdong menyuruhku mencari orang aneh sepertinya? Ada sesuatu yang membuatku tertarik. Aku penasaran seperti apa orangnya. Lalu ia melihat batu besar. Ia merasa aneh, karena ia yakin bahwa batu itu pernah ia lihat ketika ia masuk ke hutan. Muwon terkena perangkap ilusi, dan ia berkata dalam hatinya, haha. Tak bisa dipercaya, aku masuk dalam ilusi. Bahkan aku tak sadar sudah masuk ke ilusi, dan aku merasakan seluruh wilayah dengan ki milikku. Ini bukan ilusi biasa. Batu-batu itu menyerang ke Muwon. Jin Muwon hanya berkata dalam hatinya, sial. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Tidak, aku harus tenang, jangan terpancing. Itu hanya teknik ilusi, semua ini hanya khayalan belaka. Lalu Muwon mengeluarkan skillnya, sambil ia berteriak, tunjukkanlah dirimu, sarjana tiga pikiran. Suasana pun seketika berubah, ilusi yang dibuat Ha Jin Wol hancur berantakan, hingga akhirnya, Jin Muwon bisa menemukan Ha Jin Wol, si sarjana tiga pikiran.